Tentunya pembelajaran ini sangat menarik sekali karena memperlengkapi kita kaum awam bagaimana kita bisa menolong orang lain dengan tepat. Selain menolong diri sendiri, kita lebih terampil menolong orang lain, ya. Karena menghadapi manusia itu sangat kompleks. Pada saat kita menolong orang lain, kita sendiri harus berkembang. Tidak mungkin kita tidak belajar. Karena kita nggak hanya belajar firman Tuhan aja kalau menolong orang lain, itu belum cukup. Menolong orang lain, kita perlu belajar secara integrasi. Kita belajar bagaimana dari firman Tuhan, kita belajar bagaimana dari sisi psikologi ya. Bagaimana kita menolong orang lain itu, kita bisa mengeksplor masalah yang dihadapi. Kita nggak cukup hanya tahu firman Tuhan, kemudian kita tahu juga secara psikologi, secara psikis, dia mungkin punya gangguan kepribadian, mungkin dia punya masalah gangguan kejiwaan. Nggak hanya di situ aja. Kita harus tahu bagaimana kita bisa menolong mereka dengan tepat, sehingga masalah yang muncul di dalam setiap pribadi itu, masalah itu bisa dieksplor dan kita bisa menemukan masalah orang tersebut. Kenapa kita tertarik untuk mengangkat topik ini? Bahwa tujuan daripada pernikahan Kristen adalah menghasilkan keturunan ilahi. Jadi itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Bagaimana kita membesarkan anak-anak rohani yang Tuhan titipkan kepada kita. Itu adalah anak-anak kita sendiri. Tetapi dalam realitanya itu tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu. Tanggung jawab itu terlalu dan sangat besar sekali. Kita pasti sudah merasakan hal itu ya. Dan tidak sedikit orang-orang tua yang mengalami hurt, mengalami pain, yang terluka ya di dalam mengemban tanggung jawab ya, mengasuh anak-anaknya. Tapi kalau mengenai sakit ini, bisa tolong dijelaskan Pak Alex, kenapa ya? Kalau sakit itu juga membuat orang tua terluka gitu. Kira-kira ada contohnya seperti apa? Anak itu adalah buah hati orang tua ya. Jadi kasih di antara kedua pribadi ini kan sudah berjalan dari waktu ke waktu ya. Anak itu adalah harapan dari orang tua ya. Jadi ketika anak yang dikasih, yang merupakan pengharapan dari orang tua, mengalami suatu penderitaan, sakit katakan, atau kecelakaan dan lain-lain, maka itu sangat mendukakan ya, hati orang tua ya. Karena kebanyakan orang tidak suka menceritakan aib ya, mengenai kekurangan dengan anaknya gitu, apa yang terjadi dengan anaknya gitu ya, seringkali itu disembunyikan ya, karena merasa bahwa itu menjadi suatu aib keluarga gitu ya. Jadi tapi realitanya ya tidak sedikit ya, kalau setiap orang, setiap keluarga mau jujur ya, membuka apa yang terjadi dalam keluarganya ya, khususnya bagi mereka yang sudah punya anak-anak ya, apalagi anak-anak sudah remaja yang sudah besar ya, maka kita akan mendengar banyak keluarga-keluarga yang menyimpan kepahitan, ya, menyimpan kemarahan, yang menyimpan kekecewaan, luka di dalam kehidupan keluarganya. Ya. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka terluka gitu ya? Kenapa? Kan kita sebagai orang tua ya itu memang anak-anak kita yang kita harus hadapi ya. Bahas bagaimana seharusnya sikap kita orang tua terhadap anak itu sangat menentukan sekali. Perspektif kita, paradigma kita ya. Siapa anak itu ya bagi kita gitu ya, siapa Tuhan ya di balik hubungan saya dengan anak ya. Jadi itu sangat fundamental ya, yang akan menentukan sikap kita kepada Allah pada akhirnya gitu ya. Ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak kita ya, itu sekali lagi itu hal yang paling utama adalah bagaimana konsep saya tentang Allah ya, untuk melihat semua hal yang terjadi dalam kehidupan anak-anak kita.